اللهم بحرمة الحسين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأكواد وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله, di pertemuan yang telah lalu kita berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik, batin dan penampilan. Begitu juga kemudian Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bercerita tentang penampilan baginda Rasul, juga tentang kesempurnaan dari hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasan tentang hati, beliau bercerita riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang dicucinya hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dalam peristiwa pembedahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dibersihkan hatus syaitan yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab pada pasal yang berikutnya Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau berbicara tentang hukum wa fa'idun wa fawaidun min syakki sadrihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum hikam wa fawaidun min syakki sadrihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Hukum dan faedah-faedah di bedahnya dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahkamnya. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Qala al-Allamah Ibn Munir wa syagga sadri lahu sallallahu alaihi wasallam wa saddarahu alaihi min jinsi ma ibtala Allah ta'ala bihi al-jabih wa saddara alaihi, bal hada ashaddu wa ajal
lianna tilka al-ma'arid wa hadhihi al-haqiqah. Berkata Ibnu Munir, ketika dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibedah, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengisi di hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kesabaran, sehingganya Allah Subhanahu wa taala tak kala memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul akan memiliki kesabaran. Dan ketahuilah, mabtallahu ta'ala bihi ad-dabihu wa sabar alaih, bal hadha ashakku wa ajal li'anna tilka al-ma'arid wa hadhihi al-haqiqah. Jika dibandingkan beberapa hal yang terjadi kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasul, seperti disembelihnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jika Nabi Allah Ismail alaihissalam bentuk penyembelihannya adalah bermaksud dengan makna yang zahir, akan tetapi ketika baginda Rasul dibedah, baginda Rasul mengalami sebuah permasalahan, mengalami sebuah kejadian yang berkenaan dengan batin, bukan pada zahir. Itu yang pertama. Dan ini bal hadza ashaqu wa ajal lianna tilka al-ma'ad hadhihi al-haqiqah, karena sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam setiap persembahan ataupun tadbih ataupun dhabih itu adalah, yang dimaksudkan adalah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Secara hakikatnya adalah demikian. Wa aidan faqad takarrara wa waqa'a lahu wa huwa shaghirun yatimun ba'idun an ahli sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah bagaimana kejadian tadi sebenarnya adalah bentuk ujian Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di saat baginda Rasul masih kanak-kanak, dalam keadaan yatim dan jauh dari keluarganya, sehingganya kesabaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kecil telah teruji, sehingganya Allah Subhanahu wa taala bermaksud dengan adanya pembedahan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran tak kala baginda Rasul sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tsaniyah, sedangkan faedah yang kedua, su'ila Syekh Al-Islam Abdul Hasan As-Subki rahimahullahu ta'ala an alaqati sauda, garis hitam tadi yang ada pada diri baginda Rasul, allati ukhrijat min qalbihi sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan dari hati baginda Rasul hina syagga fu'ala, ketika baginda Rasul dibedah, diambil khatus syaitan atau garis di mana setan biasa menempatinya, maka itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Wa qaulil malak, sebagaimana perkataan malaikat, hadza khatus syaitan minka. Khatus syaitan itu pada setiap diri anak Adam itu ada. Sehingganya kadang-kala bisikan syaitan dapat didengar di tempat itu. Jika hal ini dibuang pada diri baginda Rasul, maka tidaklah sedikit pun syaitan bisa mendekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk penjagaan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini benda, kaya tak bisa bedah pada benda biasa. Orang tak kaya kan? Kalau dah terlalu bedah, buang lah itu. Orang setan tak pakai genggu kau. Mereka bukan dalam bentuk zahir, akan tetapi dalam bentuk batin. Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang hadus syaitan, maka Syekh Islam Abdul Hasan As-Subki beliau menjawab, bi anna tilkal ilaqah khalaqahu Allah ta'ala fi qulubil bashar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadus syaitan itu ada di dalam setiap hati setiap manusia. Hadus syaitan itu ada di dalam setiap hati manusia. Qabilatun lima yalqihi syaitanu fiha. Ini tempat jika syaitan datang, maka ia menerima syaitan tadi sebagai sesuatu yang datang kepadanya. Ketika tempat ini dibuang pada diri baginda Rasul,
maka tak ada lagi tempat bagi syaitan untuk mendekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban beliau. Fa'uzilat min qalbihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yabqa fihi makan. Tidaklah tersisa tempat di dalam hati baginda Rasul li'an yalqiya syaitanu fihi syai'an. Sehingga syaitan tidak bisa apa-apa lagi karena tempatnya di dalam hati baginda Rasul tak ada. Sedangkan pada diri manusia, semua manusia itu ada dan itu jibillah dari Allah Subhanahu wa taala, ada pada setiap diri manusia. Jadi kalau kita masih ada, yang kadang-kala terbisikilah kita untuk melakukan sesuatu yang keluar dari apa yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadza makna hadis, inilah makna dari hadis. Walam yakun lisyaitan fihi had, sehingga syaitan pada diri baginda Rasul dia enggak punya tempat. Wa amma alladhi nafahul mulk, sedangkan yang dibuang oleh malaikat bahwa amrun fi jibillah bashari, yang dibuang yang memang ada pada diri manusia itu semua orang punya, dan yang dibasuh oleh malaikat tadi adalah hati baginda Rasul dan hati syaitan yang dipisahkan dari hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada diri kita ada. Fa'uzilu al-qabil alladhi lam yakun yalzamu min husulihi husul al-gadaf fil qalb. Sehingga pada hati baginda Rasul nggak ada ceritanya baginda Rasul diomongin sama yang namanya setan. Kalau yang kita kadang-kadang setan yang kita omongin lah. Paham maksudnya? Kadang-kadang sedikit-sedikit kita nyalahkan setan, padahal setan masih belum melakukan apa. Nah itu maksudnya. Wah, itu asli dari kita. Sedangkan yang dijadikan kambing hitam setan. Saya waktu itu sedang terganggu setan. Itu kalau setan ada waktu itu tempeleng. Qila lahu falima khalaqa Allah Ta'ala hadha al-qabil fi hadhihi al-dhat al-sharifah. Kemudian dikatakan kepada beliau, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu al-qabil, hadu syaitan yang ada pada diri baginda Rasul itu tadi, hadhihi dzat syarifah wa kana yumkinu alla yakhluquhu Allah taala fiha. Padahal Allah bisa saja enggak menjadikan itu langsung pada diri baginda Rasul, tanpa harus dioperasi tadi, tanpa harus dibedah baginda Rasul. Kenapa Allah tidak memberinya secara langsung saja? Kata seseorang bertanya kepada Syekh As-Subki, faqala innahu min jumlatil ajza'il insaniyah. Satu, pada setiap anak Adam itu ada, satu syaitan itu ada. Jadi memang semua manusia diciptakan demikian, semuanya ada. Fahulika takmilatan li khalqil insani wa labudda minhu wa naza'ahu karamatan rabbaniyah wa naza'ahu karamatan rabbaniyah. Memang itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pada setiap diri manusia. Namun kepada baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, kemudian Allah mencabutnya sebagai kemuliaan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagi manusia itu memang diciptakan oleh Allah agar manusia menjadi sempurna di dalam menjalani kehidupan. Maksudnya gimana? Manusia kalau nggak ada bisikan syaitannya, jadi malaikat semuanya. Nggak ada nilai perjuangan. Paham nggak ada nilai perjuangan? Karena itu harus dilawan. Allah berikan di tempat itu, Allah letakkan di hati itu agar kita melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan terhadap apa yang merupakan gangguan syaitan ini, mengangkat derajat setiap manusia jauh lebih baik dibandingkan malaikat. Jauh dibandingkan dengan malaikat. Kalau bisa dipisahkan gangguan nafsu dan gangguan syaitan. Gangguan nafsu adalah sesuatu yang paling gak bisa kalau dicegah.
dicegah sedikit saja dia melawan. Itu nafsu. Biasanya nafsu apa? Gimana? Nafsu malas kepada segala sesuatu yang berasal dari Allah. Ketika kewajiban datang, pertama kali yang menolaknya nafsu. Ketika ente dengar suara adzan, sudah harus ke masjid, malas. Itu nafsu. Lah, jangan nyalahkan setan dulu. Setan belum turun. Setan belum ganggu ente. Jadi kalau bilang ente, ya Allah, kenapa setan yang bikin anak malas? Umpama setan ada ditendangnya, itu ente sendiri berana. Nah itu sebab apa? Nafsu menolak langsung setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tak kala dia pertama kali diciptakan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafs, siapa engkau dan siapa aku? Engkau, saya. Aku dan engkau. Dari kita. Dan itulah nafsu yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri. Akhirnya disiksa sama Allah ribuan tahun di dalam neraka. Ketika disiksa ribuan tahun di dalam neraka, setelah 1000 tahun dikeluarkan. Siapa aku dan siapa engkau? Aku, engkau, tetap lagi siksa lagi sama Allah. Sampai 3 kali dimasukkan ke dalam neraka yang berbeda, dia tetap melawan. Terakhir dia bilang, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanmu. Setelah disiksa. Nah, nafsu itu harus dikekang. Ketika ente mulai malas belajar, maka nafsu ente menang kepada ente. Ketika ente malas untuk melakukan sebuah kebaikan, ente dikalahkan nafsunya. Belum, saya tanya. Nah, jadi hantu syaitan masih belum. Setan masih belum apa-apa ya. Dan setan itu gak bakalan turun kecuali untuk orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Tahu? Jadi kalau sama kita belum, nafsu itu kita akan masih kalah sama nafsu. Bisa jadi setan gangguan ada dia yang lulusan PAUD, bukan yang iblisnya itu lah. Masih belum sekolah udah bisa kalah dengan kita. Nah, sedangkan gangguan iblis atau gangguan syaitan itu memiliki pola. Maksudnya dia berusaha seolah-olah mengajak kita untuk melakukan kebaikan, tetapi pada akhirnya akan kemudian menuju kepada kebosanan dan meninggalkan. Itu setan. Tiba-tiba ingin sholat malam. Biasanya sholat malam cuma 4 rakaat. Tiba-tiba karena lagi asyik itu, sedang enak sholat, kurang 4 rakaat, tambah. Kalau nafsu udah menjerit, udah cukup. Tapi itu lawan nafsu. Ketika itu lawan nafsu dan nafsu kalah kepada ente, ketika itu dapat mengalahkan nafsu, barulah setan turun. Setan turun nggak putusin ibadahnya beda. Nanggung kalau cuma masih 8 rakaat, pasin aja sekalian 12. Mah, bisikan malaikat katanya. Padahal bukan, masih belum. Ketika dipaskan 12, setan bilang, kalau udah mau ditutup dengan witir, kerjakan cepat witirnya. Witir yang biasanya cuma 3 rakaat, ente kasih 7 rakaat. Kata setan, tanggung, bagus 11. Seolah-olah bisikan malaikat, tapi ente bisa lihat kalau sudah tak sama dengan yang kemarin. Nah, yang datang kemarin itu bukan malaikat, tapi tahu itu ya, jika ia menyebabkan putusnya keistiqomahan, iblis itu setan. Baru dia bilang kurang ajar setan, tidak apa-apa, karena memang betul-betul pekerjaannya dia. Nafsu senantiasa menolak. Nah, hantu syaitan ada pada diri kita semuanya. Hantu syaitan itu ada pada diri kita semuanya. Wahulika takmilatan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan lil khalqil insaniyah, untuk menyempurnakan wujud manusia, sehingga manusia itu banyak potensinya. Segala hayat Muhammad al-Habsyi wa khalifil gaiba ayyulimma bihi
syaitan, wal nafas, wal hawa, wal dani. Ini 4 yang mengganggu kita, 4 yang mengganggu kita di dalam diri kita. 4 hal yang mengganggu kita. Wa khalifil qalba ayyulimma, dan khalifil qalba ayyulimma bihi syaitan, ketika dia diberikan penyakit oleh syaitan, wal nafas, wal hawa, wal daniyah. 4 hal ini kata Habib Muhammad Al-Habsyi yang kemudian membuat hati kita menjadi rusak. Nah, 4 hal itu yang disebutkan oleh Habib Al-Habsyi. Wa qala ghairuhu, selain As-Subki juga ada yang menjawab, law khalaqa Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam kadzalik lam yakun lil adamiyya itra' ala haqiqatihi sallallahu alaihi wasallam. Jika semua manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hadir syaitan, maka kata satu orang ini, wa qala ghairu subki lam yakun lil adamiyya itra' ala haqiqatihi sallallahu. Mereka tidak bakalan tahu kepada hakikat baginda Rasul. Mereka tidak akan kenal kepada kemuliaan baginda Rasul jika hadir syaitan semuanya dibawa kepada diri manusia. Sebab ada pada diri manusia hanya saja sebagai bentuk pentakdiman Allah, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, Allah hilangkan pada diri baginda Rasul haddus syaitan. Kemudian fa'adharahu Allah taala ala yadi Jibril alaihi salam litahaqqaqu kamala batinihi kama baraza lahum mukammalul batin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tangan malaikat Jibril lah kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Rasul. Apa ini maksudnya? Liyatahaqqaqu kamala batinihi, agar kemudian setiap kita mentahqiq bahwa kesempurnaan baginda Rasul semua orang mengetahui. Semua kita mengetahui bahwa baginda Rasul dimuliakan dengan dilakukannya pembedahan tadi kepada diri baginda Rasul. Bukan hal yang buruk kepada baginda Rasul. Dan hampir semua manusia memiliki hal yang demikian, dan seumpamanya semua manusia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikhususkan kepada diri baginda Rasul saja, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Banyak kemudian manusia mencoba melawannya sampai kapanpun, sehingga kalau ada orang bertanya kepada ente, apa gunanya Allah jadikan syaitan? Apa gunanya? Kalau nggak ada syaitan, nggak ada surga. Karena ada setan, ada surga. Tuh. Ada nilai perjuangannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara zahir baginda Rasul tak ada qattu syaitan pada dirinya. Sehingga kita berbeda dengan baginda Rasul. Baginda Rasul mulia dengan dibedahnya baginda Rasul oleh malaikat Jibril atas perintah Allah agar memisahkan manusia biasa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan milik baginda Rasul, dan kita adalah manusia kebanyakan yang dijadikan oleh Allah dengan haddus syaitan pada diri kita atau pada setiap individu kita. Faidatul tsalitsah, sedangkan yang ketiga, qala Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah, al-hikmatu fi syarhi sadrihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrah ay yamtali'a qalbahu imanan wa hikmatan min ghairi syak. Faedah yang ketiga, berkata Syekh Abu Muhammad Ibn Abi Jamrah, hikmah di dalam dibedahnya dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrati ay yamtali'a qalbahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja tanpa harus dibedah, Allah sucikan hati baginda Rasul, penuhi dengan keimanan, berikan hikmah tanpa dibedah, bisa saja. Tetapi apa maksudnya di sini? Ziyadah fi quwwatil yakin. Allah menambahkan kekuatan yakin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu u'tiya bi ru'yah. Ketika Rasulullah dibedah hatinya, dibedah dadanya, baginda Rasul menyaksikan sendiri, sehingga beliau bisa bercerita kepada orang, sesungguhnya telah dibersihkan hatiku ini sebersih-bersih. Siapa yang menjadi saksi? Baginda Rasul. Kalau orang lain yang melihatnya, tidak bakalan kemudian jadi suatu kemuliaan. Disinilah kemudian baginda Rasul mengaku diri bahwa dirinya telah dibedah dan dibersihkan hati. Ini yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga ketika dibedah baginda Rasul, tak nampak sedikit ketakutan kepada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak baginda Rasul seolah-olah sedang disiksa oleh malaikat Jibril. Tidak. Dia melihat bagaimana hatinya yang kemudian dibersihkan. Berturut-turut di dalam cerita, baginda Rasul yang pertama dari nampan yang terbuat dari perak, kemudian dari nampan yang terbuat dari emas, kemudian dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian dengan menggunakan berbagai macam air yang digunakan oleh malaikat Jibril di dalam riwayat sebagai bentuk pentafdilan air Zam-Zam yang kemudian mendapatkan keberkahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak panjang ceritanya. Seandainya kata ulama dibasuh dengan air dari surga, lalu apa gunanya kita mau minum air Zam-Zam sedangkan keberkahan tadi yang telah jadi air Zam-Zam itu dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril ke dalam sumur Zam-Zam. Kenapa? Karena telah digunakan untuk membasuh hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan kalau di dalam di dalam maulid yang kalau kita baca dulu, ada maulid dulu, maraga fi syurbi ma'i Zam-Zam. Tidak ada yang bisa melembutkan hati semisal air Zam-Zam. Karena orang munafik tidak bisa minum banyak-banyak. Dia minum sedikit sudah mau muntah, orang munafik. Tetapi orang mukmin tidak akan pernah terpuaskan di waktu minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena dia berimbas kepada untuk senantiasa membuat hati kita menjadi lembut. Ini di dalam cerita. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asy'a'un nasi halan wa maqal. Sehingga baginda Rasul setelah dibasuh hatinya, baginda Rasul itu memiliki hal yang berbeda setelah itu. Tidak ada lagi rasa ketakutan pada diri baginda Rasul. Takut kepada manusia itu belum pernah ada pada diri baginda Rasul. Sama sekali tidak terbersih. Baginda Rasul sebaik-baiknya orang di dalam keadaannya, baginda Rasul sebaik-baiknya manusia di dalam perkataannya setelah kejadian ini. Walidzalika wasafa biqaulihi ta'ala ma zaghal basar wa ma tagha. Dan baginda Rasul itu melihat secara teliti dan tidak berlebihan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang diberikan keberanian semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang sahabat yang juga memiliki keberanian semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Konon Sayyidina Ali kata para sahabat, ketika baginda Rasul dan kaum muslimin diasingkan di Syekh Abu Talib, di Syekh Abdul Muttalib, Syekh Abu Talib, di dalam peristiwa di mana keluarga baginda Rasul kemudian diasingkan ketika di Makkah karena dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam mereka berjalan, nggak terasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib terinjak kaki Sayyidina Ali kepada seekor serigala. Tengah malam gelap, serigala lagi istirahat, keinjak ekornya. Itu yang terkejut serigalanya, bukan Sayyidina Ali. Sedikit pun tidak nampak wajah terkejutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedikit pun tidak nampak ketakutan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba yang dikeinjak kapan? Kalau lagi gelap, padahal cuma keinjak kececak aja, itu sudah bilangnya kayak buaya saja kan itu buaya. Saking takutnya. Nah setelah dibedah itu baginda Rasul terjaga dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia, dari rasa takut dan perkataan ragu. Baginda Rasul setelah dibedah, baginda Rasul tak memiliki keraguan di dalam setiap ucapannya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ketakutan sama sekali kepada siapapun saja yang dihadapi. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah di sini yang masih belum disebutkan. Besok akan sambung lagi beberapa hikmah yang ada di dalam pembedahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 atau ada 7 di sini hikmah di bedahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas pembedahan yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu biasanya dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang kepada baginda Rasul. Di masa kanak-kanak baginda Rasul sudah dibedah agar apa? Mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan yatimnya diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan banyaknya
hal-hal yang dihadapi oleh baginda Rasul di masa kanak-kanak tak kala beliau tak memiliki orang tua dan jauh dari orang tuanya. Ini yang pertama. Kemudian pada masa berikutnya lagi Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginda Rasul. Ulama ada yang menyebutkan memasuki masa remaja sampai suatu ketika baginda Rasul dibedah untuk yang keempat kalinya sesaat sebelum melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata ulama, jika untuk masuk ke dalam sholat saja kita sudah wudu, lalu bagaimana jika manusia hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Jika kita saja disuruh bersuci sebelum masuk ke dalam sholat, suruh wudu dulu, bersucilah terlebih dahulu sebelum kau masuk ke dalam sholat. Lalu bagaimana jika hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, maka maksud disucikannya di sini bukan dari kotoran, tidak, tetapi karena hendak dihadapkan kepada Allah. Jika di dalam sholat yang kita saja disuruh wudu, lalu bagaimana tak kalah baginda Rasul hendak menghadap kepada Allah, beliau dipersiapkan secara sempurna oleh Allah untuk datang ke hadirat Allah, sehingga baginda Rasul disucikan. Berkali-kali disucikan ini bukan kekurangan, bukan senantiasa kotor, tidak. Kadang-kala kita tak kala sholat kita wudu lagi walaupun kita punya wudu. Untuk apa? Untuk sempurnanya ibadah yang kita kerjakan. Ini pun menunjukkan kepada kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah pengetahuan kita tentang baginda Rasul, menambah kecintaan dan melihat betul keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya, sehingga yang menunjukkan kita kepada baginda Rasul penghormatan, pentakziman, kemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang luas untuk mengkaji tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.